Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insan muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ada banyak waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan beberapa waktu bagi kita agar di mana doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memperhatikan waktu-waktu ini dan menggunakannya, memaksimalkannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ada beberapa waktu di mana doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi waktu-waktu yang lain. Yang pertama adalah di saat kita berpuasa secara umum. Pada bulan suci Ramadan, dikala kita berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang diperbolehkan, hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang sedang berpuasa adalah pada kondisi di mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berdoa, meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah sepertiga malam terakhir. Mungkin dari jam 12 malam sampai waktu subuh tiba. Perbanyaklah doa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka perbanyaklah munajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sedetail mungkin. Kemudian waktu yang ketiga adalah di kala sahur. Maka bermunajatlah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu sahur Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang keempat adalah ketika kita berbuka puasa. Ketika kita mau berbuka puasa, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita inginkan. Niscaya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi apa yang kita minta. Kemudian yang kelima adalah pada malam Lailatul Qadar. Pastinya 10 terakhir insya Allah kita semua beriktikaf, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu pada satu dari 10 malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar dan kita pada saat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah berdoa di waktu tersebut karena Allah mengijabahi doa kita pada saat antara azan dan iqamah. Kemudian yang terakhir adalah pada hari Jumat pastinya, yang mana Sayyidul Ayyam, waktu atau hari yang paling mulia di antara satu pekan. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah apa saja yang kita inginkan. Dan bahkan dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau meminta doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama meminta doa kepada ulama yang lain yang lebih saleh dari mereka. Para tabi'in pun demikian. Maka mintalah, sama-sama kita meminta mendatangi orang-orang yang saleh. Kita meminta doa kepada mereka agar mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Insan muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.